Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian, Masya Allah, ini adalah Rabu terakhir di Jumadal Akhirah, Rabu terakhir di pekan ini, karena tidak ada lagi Rabu setelah ini. Berarti ini Rabu terakhir dalam kehidupan kita. Masya Allah. Bukan menakut-nakuti, tetapi memang begitu yang harusnya kita fahami. Setiap kali Allah jumpakan kita dengan ketaatan, dengan kebaikan, maka yakini dengan sepenuh hati bahwa boleh jadi ini kajian terakhir kita. Wallahu a'lam. Oleh karenanya, mari kita bersyukur dan bersungguh-sungguh. Semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman. Semoga Allah ajarkan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian hanya milik Allah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, benar-benar kita berharap agar Allah menyempurnakan menjadi kebaikan-kebaikan kita selanjutnya. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi hum ahlul fadail wal karamat. Kita mohon kepada Allah agar salam, salawat, keberkahan Allah berikan kepada sebaik-baik makhluk Allah, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua yang mengikuti petunjuk beliau. Mereka yang kita ikuti ini adalah ahlu al-fadail, orang-orang yang Allah sendiri menjamin keutamaan, kemuliaan, wal karamat, dan kehormatan. Betapa tidak ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Dan yang mula-mula, yang awal, yang pertama menjadi pengikut Nabi Muhammad, ya, was-sabiqun al-awwalun, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal muhajirin, mereka adalah golongan muhajirin, wal ansar, mereka adalah al-ansar, orang yang berhijrah, orang yang menerima muhajirin. Al-muhajirin dari Makkah, Al-Ansar di kota Al-Madinah. Walhamdulillah, Allah melanjutkan kalimatnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Walladzina taba'uhum biihsan, dan siapapun yang mengikuti hum, mereka, kelompok terbaik itu, Al-Muhajirin wal Ansar, mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah meridhai mereka
Ada gelar yang lebih mulia, lebih utama dibandingkan gelar ini? Allah meridhai mereka, Masya Allah. Wa radu anhu, dan mereka ridha dengan segala putusan Allah, segala pemberian Allah. Dan wujudnya yang sangat kita nanti-nantikan, wa a'adda lahum jannat, Allah telah sediakan untuk mereka jannat, surga-surga, jannatin tajri tahtahal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya mereka di dalam surga itu. Dzalikal fawzul azim. Allahu akbar. Inilah kemuliaan yang Allah berikan. Inilah kehormatan, karunia yang tak terkira yang Allah berikan, hingga Allah menyebut al-fawz al-azim, kemenangan yang bukan kemenangan biasa, kemenangan yang gilang gemilang. Masya Allah, Masya Allah. Jamaah sekalian, ibu dan bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita berharap ketika kita mengikuti para sahabat, sesungguhnya kita sedang mengatakan kepada Allah, semoga kita adalah gerbong panjang yang ditarik oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah penyempurna ratusan ribu nabi, 300-an Rasulullah, ya, Rasulullah, dan diantaranya beliau penutupnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya? Semoga kita diizinkan Allah untuk bersama dengan para nabi, dengan para rasul itu. Ibu dan bapak, jamaah sekalian, ini diantara alasan yang paling kuat mengapa kita perlu belajar sejarah kehidupan para nabi dan rasul. Inilah alasan yang paling kuat mengapa kita mesti mengambil pelajaran yang Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Quran tentang kisah para nabi dan rasul. Untuk apa? Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menutup dalam surat Hud, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Dan setiap kali kami mengisahkan kepada kalian, 'alaika, kepada Rasulullah tentunya, kemudian Rasul menyampaikan kepada kita, setiap kali kami Allah menyampaikan kisah kepadamu tentang min amba'ir rusul, tentang kisah berita para Rasulullah. Ar-rusul jama' dari rasul. Apa yang Allah kehendaki ketika kita mau belajar tentang kehidupan mereka? Ma nusabbitu bihi fuadak, agar kami Allah meneguhkan sikap, meneguhkan pilihan, meneguhkan hati kita. Masya Allah. Khitabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi makna umumnya sampai kepada kita. Saat kita belajar
bagaimana Nabi Adam, ya, Adam alaihi salam mengajarkan tentang semangat belajar. Keluarganya mengajarkan semangat berkorban. Anak keturunannya yang Allah terima takwa mereka mengajarkan kepada kita semangat untuk terus memberi yang terbaik. Masya Allah, kita makin yakin bahwa jalan yang kita tempuh ini jalan panjang yang Allah sendiri mengutus para nabi dan rasul untuk menjaganya sampai kepada kita adalah jalan kemenangan, jalan kemuliaan, jalan kehormatan, jalan meraih karunia Allah. Ketika kita belajar tentang Nabi Idris alaihi salam, kita tahu bagaimana Nabi Idris adalah contoh sosok manusia yang Allah tinggikan derajatnya. Masya Allah. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Surat Maryam, Allah mengisahkan tentang Nabi Idris dan kedudukannya di sisi Allah, makanan, tempat kedudukan 'aliyya, yang sangat tinggi. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita tentang Nabi Idris, orang yang sangat dipercaya, orang yang selalu membenarkan Allah, orang yang diterima oleh masyarakat. Di awal sebelum beliau berdakwah tentang tauhid, tentang Allah, beliau adalah salah satu andalan bangsanya, kaumnya. Tetapi kemudian ketika Allah merintahkan menyeru kepada Islam, kepada tauhid, mereka berganti. Mereka berubah sikapnya kepada Nabi Idris alaihi salam. Nah, rangkaian dari Nabi dan Rasul, sampailah kita kepada sosok Nabi ulul azmi yang pertama, sosok Rasul ulul azmi yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Allah menjadikan nama beliau salah satu nama surat dalam Al-Quran. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi, dan seterusnya. Sungguh kami Allah mengutus, benar-benar mengutus seorang Rasul kepada kaumnya, yaitu Nuh, Nabi Rasul Nuh alaihi salam. Masya Allah, jamaah sekalian, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya baca dalam tafsir Kementerian Agama, para ulama meriwayatkan, wallahu a'lam, Nabi Nuh nama sebenarnya adalah Abdul Ghaffar. Nama sebenarnya Abdul Ghaffar, hamba dari Allah yang Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Ada Ghafur, ada Ghaffar. Ghaffar itu di atas Al-Ghafur, ya. Bagaimana Allah memberikan ampunan yang lebih mulia, yang lebih banyak kepada Nabi Nuh alaihi salam. Dan di antara kalimat-kalimat beliau di surat Nuh alaihi salam ini inspiring words, ya, kata-kata yang inspiratif. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita lewat kisah Nabi Nuh. Boleh diulang lagi, bagi yang sudah hafal tinggal di murajaah surat Nuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini kalimat yang disampaikan Nabi Nuh, kemudian Allah sampaikan kepada kita lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampunan kepada Allah. Mohonlah ampunan Allah, mohonlah ampunan dari Allah. Bahkan ayat ini menjadi inspirasi seorang ulama tabi'in, Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Kepada beliau datang 3 manusia, 3 orang yang bertanya tentang rizkinya yang agak kurang, tentang istrinya yang belum Allah karuniai keturunan, tentang keringnya tanah, tandusnya tanah, dan matinya tanaman dan binatang ternak. 3 orang datang kepada Nabi Nuh alaihi salam, dan Nabi Nuh menjawab dengan kalimat Nabi Nuh, faqultu, aku berkata kepada kalian, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampunan. Istaghfiru, mohonlah ampunan dari Allah Al-Ghaffar, innahu kana ghaffara, sungguh Allah serius, Allah sangat serius mengajak kita bertaubat, memohon ampunannya. La haula wala quwwata illa billah. Untuk apa? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, dan ini kemudian diucapkan oleh Nabi Nuh kepada orang-orang kaumnya, diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita, diteruskan Imam Hasan al-Basri. Muridnya bertanya, duhai Imam, pertanyaannya berbeda. 3 orang bertanya masing-masing, kasusnya berbeda, tapi engkau menjawab dengan satu jawaban. Maka Imam Hasan al-Basri mengatakan, tidakkah engkau tahu, tidakkah engkau hafal bagaimana Allah mengajari Nabi Nuh, dan Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya, kemudian diteruskan Rasulullah hingga kepada kita, bahwa istighfar itu yursilis samaa alaikum midrara, la haula wala quwwata illa billah. Allah akan hujani tanah yang tandus itu, tanah yang kering itu, dengan hujan midrara. Tidak sekadar hujan biasa, hujan yang lebat tapi tidak membawa musibah, hujan yang lebat tapi manfaat, midrara. Selanjutnya Allah melanjutkan bagaimana Nabi Nuh meyakinkan umatnya, dan Rasul meyakinkan kepada kita. Allah berfirman, wa yumdidkum bi amwal wa banin, la haula wala quwwata illa. Yumdidkum, Allah menggandakan, Allah menambah-nambah. Amwal, bukan hanya rizqan, bahkan Allah menyebut amwal. Kalau rizki kan apapun yang kita rasakan kebaikan, apapun, kesehatan, keluangan waktu, berkumpul dengan teman-teman, itu rizqun minallah. Bahkan Allah menyebutnya yumdidukum bi amwal, la haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan kita yakin
bagaimana Allah mengajari kita yang nanti Allah lipat gandakan, yumdid, ya, madada, dilipat ganda, ditambah lagi, tambah lagi, adalah bertambahnya amwal. Enggak normatif, sangat jelas, bertambahnya harta benda. Masya Allah. Semoga ketika Allah membuka kesempatan meraih karunia Allah ini, maka kita ingat kalimat yang pertama, ya, innahu kana ghaffara. Kita ingat itu. Maka harapan kita semoga ketika dunia dibuka untuk kita, maka kita menjadi orang yang tetap ingat bahwa karunia Allah, Allah membuka pintu rizki, pintu kebaikan, sesungguhnya untuk makin dekat dengan Allah. Innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin. Bahkan Allah melipat gandakan, menambah harta dan anak keturunan kalian. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah Nabi Nuh alaihi salam yang mengajarkan kepada kita sehingga disebut Abdul Ghaffar. Kalimat yang disampaikan, faqul tastaghfiru rabbakum. Abdul Ghaffar bin Lamak bin Mutawshil bin Idris alaihi salam, kemudian ke atas hingga Adam alaihi salam. Berarti kita saudara dengan Nabi Nuh, ya, karena kita Bani Adam. Masya Allah, usia beliau enggak tanggung-tanggung. La haula wala quwata illa billah. Allah berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Ya Allah, beliau tinggal bersama dengan kaumnya itu 1000 tahun, illa 50 ama, 1000 kurang 50. Insyaallah. Wallahu a'lam. Ini usia dakwah beliau. Ini usia dakwah. Berarti usia fisiknya berapa? Insyaallah bisa ribuan tahun. Usia dakwahnya segitu. Jadi ditambah menjelang balik, ditambah sisa usianya, wallahu a'lam bishawab. Betapa dahsyatnya Nabi Nuh alaihi salam, dan sepanjang ratusan tahun itu Nabi Nuh tak kenal lelah, tak kenal menyerah, tidak ada kata putus asa. Oleh karenanya tema yang kita pilih, ya, kalau cerita perjalanannya panjang, banyak sekali. Termasuk nama Nabi yang paling sering disebut di dalam Al-Quran, ya, Nabi Nuh, ya, setelah Nabi Musa alaihissalam. Nah, kita pilih 2 sifat yang paling utama, yang mudah-mudahan menginspirasi kita. Yang pertama, sifat kegigihan, ketangguhan, istiqamah, kesabaran. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, landasan sifat yang pertama, yaitu Rahman,
kasih sayang, lemah lembut, penuh perhatian. Bayangkan teman-teman sekalian, kalau dakwahnya 950 tahun, bayangkan. Itu 950 tahun, apa ada cutinya atau apa dihitung penuh? Padahal cuti hanya 12 hari kan setahun. Masya Allah. Ini kalau nggak sayang, nggak mungkin sabar. Ini kalau nggak hatinya lembut, nggak mungkin nggak tangguh. Iya. Kita dengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali kisah Nabi Nuh itu, diantaranya di surat Al-A'raf ayat 59, diantaranya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nah, ini kalimat ini yang dahsyat. Inni akhafu alaikum. Ini teman-teman sekalian, kalimat inilah yang menjadi inspirasi kita betapa sayangnya beliau kepada umatnya. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Ya Allah, sungguh benar-benar, kira-kira kalau ngomong bahasa sininya, Mas, Mbak, sungguh benar-benar mengapa saya seperti ini? Karena saya khawatir, saya nggak rela kalian umat Nabi Nuh, beliau mengatakan kepada umatnya, beliau menyampaikan kepada umatnya, sungguh aku khawatir, aku nggak tega jika Allah menurunkan azabnya pada hari yang sangat agung, pada hari yang yauma la yamliku nafsun li nafsin syai'an, hari yang tidak ada kekuasaan, tidak ada kekuatan kecuali milik Al-Malikul Haqq, kecuali milik Allah Al-Malik, Maha Pemilik, Al-Haqq, yang Maha Benar, Al-Mubin, yang sangat jelas firman-Nya. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Masya Allah. Teman-teman sekalian, masih di surat yang sama, Al-A'raf, ayat berikutnya bisa teman-teman rasakan ini. Ya Allah, kalau beliau nggak sayang, ya Allah. Allah melanjutkan, Qalal mala', berkata al-mala', para pembesar, para pemimpin, penguasa di hari itu. Qalal mala'u min qaumi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Ya Allah, mereka berkata, duhai Nabi Nuh, sungguh kami menyaksikan, lanaraka, kami menyaksikan, kami melihat dengan jelas panjenengan keliru. Nuh Abdul Ghaffar, panjenengan salah, dan salahnya jelas. Ya Allah, panjenengan keliru, panjenengan salah. Inna lillahi. Ya Allah. Ibu bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa respons Nabi Nuh alaihissalam? Disebut
panjenengan bolal, sesat, panjenengan salah. Nabi Nuh berkata, qala ya qaumi laysa bi dhalalah. Panjenengan salah sangka, kata Nabi Nuh begitu. Nabi Nuh tidak marah, tidak mencela mereka, tidak membodoh-bodohi mereka, tidak. Nabi Nuh hanya berkata, duhai kaumku, laisa bi dhalalah, aku tidak salah seperti dugaan kalian, walakinni rasulun min rabbil alamin. Justru aku ini utusan Allah Rabbul Alamin. Aku ini utusan Allah, penguasa, pemilik, pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, pengatur kehidupan di alam semesta ini. Masya Allah. Teman-teman sekalian, maka Nabi Nuh alaihi salam memberikan contoh terbaik betapa sayangnya beliau kepada umatnya. Mudah-mudahan bisa makin merasakan ini. Kita kembali ke surat Nuh, bagaimana Allah menggambarkan Nabi Nuh alaihi salam berdakwah. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumih an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum. Alhamdulillah, ini permohonan Nabi Nuh, ini perintah Nabi Nuh kepada umatnya. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakhkharu law kuntum ta'lamun. Puncaknya ketika Allah mengisahkan tentang beliau. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Ya Allah, Rabbi inni, sungguh benar-benar, inni da'autu, sungguh benar-benar ya Allah, aku meminta, mengajak, menyeru, da'autu qaumi, kepada kaumku, laila wa nahara. Masya Allah, dakwanya siang malam. Ya Allah, kita baru sore gitu, ada yang belum berkesempatan, maka boleh jadi RQ buatnya 3 shift ya, siang, sore, malam. Masya Allah, laila wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, aku dakwah siang malam, gak ada yang mau datang, tidak ada yang mau, illa kecuali firara. La hawla wa la quwwata illa billah. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah,
Bahkan kemudian beliau mengatakan, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya Allah, ketika aku mengajak mereka untuk memohon ampunan atas dosa-dosa mereka, apa yang terjadi? Sungguh mereka memasukkan anak jarinya. Ya Allah, ja'alu asabi'ahum, asabi' jari-jari mereka tutupkan ke adhanihim, dua telinga mereka. Ya Allah, 950 tahun umatnya demikian. La haula wala quwwata illa billah. Wastaghshaw thiyabahum, kemudian mereka menutup wajahnya dengan baju mereka. Ya Allah, gimana? Bisa panjenengan rasakan ngajak dalam kepada kebaikan, mereka tutup wajah. Jangankan memandang sebelah mata, wajahnya ditutup semuanya, bukan hanya sebelah. Ya Allah, mereka mengatakan Nabi Nuh sesat. Mereka kemudian menutupkan telinga mereka menutup jarinya ke telinga mereka. Mereka menutup wajahnya dengan baju mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara. Ya Allah, mereka terus ingkar dan mereka istikbar, ya, menutup diri dari kebenaran. Kibr itu menutup diri dari kebenaran. La haula wala quwwata illa billah. Jamaah sekalian, apakah Nabi Nuh kemudian marah-marah? Nabi Nuh kemudian meninggalkan umatnya? Nabi Nuh kemudian melakukan hal-hal yang kontraproduktif? Tidak. Beliau mengatakan, "Tsumma inni a'lantu lahum." Ya Allah, aku benar-benar sudah umumkan, a'lantu wa asrartu lahum, dan aku bisik-bisiki mereka. Bahkan tidak viralkan kesalahan mereka. Bahkan Nabi Nuh hanya berbisik-bisik. Dan aku sudah katakan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bisa merasakan bagaimana keteguhan, kesabaran, kekuatan, semangat berkorban, keteladanan. Landasannya satu, rasa sayang beliau kepada umatnya, rasa kasih beliau kepada umatnya. Allahu Akbar. Jadi kita teringat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, memotivasi kita, irhamu man fil ardh, hendaklah kalian menyayangi siapapun yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka yang di langit senantiasa. Pilihan kalimat Nabi luar biasa. Pertama perintahnya irhamu, sayangi, kata kerja perintah, tapi tanpa batas waktu. Nggak ada apa kalimatnya, sehari 3 kali misalkan, mirip minum obat ya, sayangi orang lain sehari 3 kali, nggak ada. Ya, sayangi orang lain, tidak ada batas waktu, tidak ada batas berapa, sayangi
Siapa? Man itu siapapun, mausul ya, siapapun orangnya, siapapun makhluknya, yang penting dia di bumi, sayangi. Allahu Akbar. Pasti, niscaya, yarhamkum, yang di langit terus menerus. Beda ya, perintah sayangnya itu tanpa batasan, harus sekian, harus sekian, harus sekian. Tetapi kalimat balasannya, yarhamkum man fis sama, semua yang di langit itu pasti senantiasa menyayangi kalian. Insyaallah. Jamaah sekalian, ibu dan bapak, Allah menyayangi kita senantiasa. Para malaikat diperintah Allah dengan kalimatnya, duhai Jibril, Jibril yang dipanggil Allah, aku menyayangi fulan yang ada di rumah Quran, amin, maka sayangilah ia. Allah menyampaikan ke Jibril bahwa Allah menyayangi si fulan yang ada di bumi, karena ia sayang kepada siapapun yang ada di bumi. Kemudian Jibril mengumpulkan seluruh malaikat. Masya Allah, Jibril mengumpulkan seluruh malaikat dan penghuni langit lainnya. Wallahu a'lam. Penghuni langit yang selain malaikat siapa? Nggak tahu ya, kita nggak tahu. Alien. Wallahu a'lam. Dikumpulkan oleh Jibril. Jangan tanya saya di gedung pertuangan ya, jangan ya. Pokoknya dikumpulkan semuanya. Kemudian Jibril mengatakan urutannya, duhai seluruh malaikat, sungguh Allah menyayangi fulan, maka aku, Jibril mengatakan, aku menyayangi fulan, maka sayangi si fulan. Masya Allah. Bisa teman-teman bayangkan kalau seluruh penghuni langit menyayangi si fulan itu, maka seluruh penghuni langit berbondong-bondong ke bumi. Mereka berbondong-bondong ke bumi mengabarkan kepada penduduk bumi, ya, Allah tanamkan rasa sayang kepada penduduk bumi, kepada si fulan. Masya Allah. Ibu bapak, teman-teman sekalian, ini kalau pemilihan ketua RT jadi nggak kira-kira? Ini penduduk RT itu menyayangi si fulan, ya, Masya Allah. Tentu kita tidak harus semuanya jadi Pak RT, ya? Satu saja. Ibu bapak, begitulah Nabi Nuh alaihissalam, tak kenal lelah, tak kenal waktu, malam siang, tak kenal metode apapun dilakukan. A'lantu israra, nyata ajakannya, terang-terangan, ataupun israra, ya, rahasia, sembunyi-sembunyi. La haula wala quwata illa billah. Karena kasih sayangnya, maka Nabi Nuh sabar. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh terbaik kita. Pelajaran dari Nabi Nuh kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallah linta lahum, karena kasih sayang Allah kepadaku, fabima rahmatin minallah linta lahum, maka aku berkasih sayang, berlemah lembut kepada mereka, ya. Ini kalimat Allah kepada Nabi, maka linta, ya, engkau linta, engkau lembut, lin itu lembut, layyin, lembut, lahum, kepada mereka. Walau kunta, sekiranya engkau, faddan ghalil al-qalb,
Sekiranya hatimu keras, kasar, pasti mereka akan lari. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min haulik, pasti orang-orang gak akan datang. Pasti mereka berlari menjauhi kalian. Bismillah. Ini asas dakwah yang pertama, sayang. Masya Allah. Di antara doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika nyuwun, Nabi nyuwun, ya Allah, faqihna fid din, faqihkan kami dalam urusan Islam ini, wa'allimnal kitaba wal hikmata rahmatan lil alamin. Ya Allah, ajari kami Al-Quran dan As-Sunnah yang itu nanti efeknya untuk alam semesta. Ya, maka ketika kita mendoakan anak keturunan kita, sangat dianjurkan oleh para ulama tidak hanya menjadi anak salih, tapi jadi anak yang mensolihkan, ya, salih sendiri. Maka mensolihkan siapa? Mensolihkan seluruh manusia di dunia, rahmatan lil alamin. Masya Allah. Ibu bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saking sayangnya Nabi Nuh kepada umatnya, ya Allah, Nabi Nuh pun sempat bahasa kita keliru menduga, ya, ketika putranya membangkang. Surat Hud, putranya membangkang, maka Nabi Nuh mendoakan putranya. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli. Ya Allah, Nabi Nuh kepada putranya yang membangkang saja, beliau kemudian menyeru kepada Allah. Nada Nuhur rabbahu, beliau menyeru kepada Allah, berdoa kepada Allah. Faqala, ya Allah, Rabbi inna ibni min ahli. Ayat 45. Ya Allah, sungguh anakku ini adalah keluargaku. Wa inna wa'dakal haqqu, padahal janjimu pasti benar. Wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, pasti hukum yang engkau tetapkan pasti adil. Pasti engkaulah sebaik-baik, sebijak-bijak hakim. Apa yang dimaksud? Nabi Nuh melihat anaknya berulang kali ketika diajak, ya, Nabi Nuh mengatakan, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ia berkata, naiklah semua ke dalam kapal itu, bismillah, dengan basmalah. Bismillahi majriha wa mursaha. Bismillah, dengan nama Allah, dengan nama Allah ketika ia majriha, ketika berlayar, wa mursaha, ketika berhenti nanti. Inna rabbi laghafurur rahim. Ya Allah. Ibu bapak, teman-teman sekalian, sayangnya وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. Ya Allah, gelombang itu, apa? Ombak itu, gelombang air itu, air bah itu, kaljibal, setinggi gunung. Masya Allah. Kata teman-teman Aceh dulu, tsunami setinggi pohon kelapa. Ini setinggi gunung. Gimana? La haula wala quwwata illa billah. Gak mungkin
mengalirnya kemudian seperti air tenang, nggak mungkin, pasti mengalir dengan begitu derasnya. Wa nada Nuhun ibnahu, kemudian Nabi Nuh menyeru kepada putranya. Wa kana fi ma'zil, sementara ia sedang di tempat yang jauh. Ya bunayya, Masya Allah, ini kata para ulama panggilan tersayang. Ya bunayya rkam ma'ana, duhai sini naik, irkam ma'ana, naiklah bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, duhai ananda, janganlah bersama mereka yang ingkar kepada Allah. Qala sa'awi ila jabal, ya Allah, anaknya berkata, sa'awi, aku akan dinaungi, dilindungi, ila jabal, aku akan naik ke gunung. Maka ia berkata, meyakini, ya'simuni minal ma', gunung itu akan menyelamatkanku, menjagaku dari air bah itu. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Mas, nggak mungkin, nggak ada yang bisa selamat kecuali yang Allah berikan rahmat. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Gharaq, tenggelam, ya Allah. Anak itu membangkang kepada Nabi Nuh dan tenggelam. Tapi Nabi Nuh tidak berhenti berdoa, walaupun kemudian diluruskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Nuh, Nabi Nuh itu bukan keluargamu lagi. Innahu amalun ghairu salih, ia telah membangkang, tidak melakukan kebaikan. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, janganlah engkau meminta sesuatu tentang apa yang engkau tidak tahu ilmunya tentang itu. Maka Nabi Nuh bertaubat, mohon ampun, dan Nabi Nuh berdakwah kembali lagi. Jamaah sekalian, kasih sayang menjadi landasan bagi kesabaran Nabi Nuh alaihi salam. Orang yang sayang maka tidak mudah baper, ya. Yang ada ini landasannya sayang, bukan landasan sesaat, bukan. Sehingga Nabi Nuh alaihi salam tidak ada masalah ketika orang-orang mengejek, ya. Ketika orang-orang mengatakan Nabi Nuh, engkau sesat, engkau ngawur, di padang pasir kau bikin kapal, bagaimana ceritanya? Enggak benar itu, kata mereka. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tidak peduli. Nabi Nuh tetap terus mengatakan bahwa ini perintah Allah, ini perintah Allah. Di surat Hud ayat 37 sampai 39 Allah menggambarkan, ini ayat terakhir yang kita baca di sore hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Dan isna', buatlah kapal bi'ayunina, yang pengawasan pembuatan kapal itu biar kami langsung. Wa wahyina, dan pembuatan itu dengan cara yang kami ajari. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu,
Gak usah mengadukan orang-orang yang membangkang, orang-orang yang menzalimimu, gak usah engkau katakan kepadaku, innahum mughraqun. Bahkan Allah sudah mengancam mereka sebelum datangnya air, innahum mughraqun, mereka pasti nanti tenggelam. Wa yasna'ul fulk, maka Nabi Nuh pun melakukan pekerjaan pembuatan al-fulk, kapal itu. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Dan orang-orang yang lewat, marra al-mala', ketika pembesar-pembesar itu lewat, maka mereka sakhiru, merendahkan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka merendahkan Nabi Nuh, maka Nabi Nuh menjawab, jika kalian mengejek kami, maka kami pun nanti mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami, karena ini perintah Allah. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Kelak kalian akan tahu bagaimana orang yang menghina Nabi, menghina Allah, kelak akan diazab Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jamaah sekalian, semoga dua landasan dakwah ini benar-benar menjadikan kita semakin sadar bahwa ketika Allah merintahkan kita melakukan kebaikan, hakikatnya tidak untuk diri sendiri. Sesungguhnya kita ingin menebarkan ini untuk sebanyak-banyak manusia, karena yang diperintah Allah bukan baik untuk sendiri, tetapi baik dan bersama dengan orang-orang lain, dengan saudara-saudara kita. Dan landasan ketika berdakwah itu, maka seperti yang disampaikan Allah tentang Nabi Nuh alaihissalam, inni akhafu alaikum adzab yaumin azim, sungguh aku khawatir azab Allah menimpa kalian. Dengannya insya Allah yang ada adalah ketahanan, ya. Tidak ada kekhawatiran tentang penolakan mereka, tentang pembangkangan mereka, gak ada masalah. Karena yang ada adalah rasa sayang mengalahkan semua kelelahan, kekecewaan, tidak ada semuanya. Justru malah menambah kesabaran, kesungguhan, keistiqamahan. Semoga bermanfaat. Kisah Nabi Nuh alaihissalam bisa ibu bapak baca utuh di Al-Quran, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga Allah mengaruniakan hidayah kepada kita sehingga kita bisa berjumpa dengan para nabi dan rasul seperti janji Allah, may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Siapapun yang menaati Allah dan Rasulnya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang jujur imannya, mereka para syahid, dan mereka orang-orang salih. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.